Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak cerdas, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan juga tetap bersemangat untuk belajar. Pembelajaran kita kali ini yaitu membahas ringkasan materi tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 2, penemuan dan manfaatnya. Baik, langsung saja kita menuju ke materinya. Diawali dari materi yang pertama, yaitu mengidentifikasi kalimat efektif dalam teks eksplanasi. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun dengan memperhatikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Dalam menuliskan kalimat efektif, kamu juga perlu memperhatikan penggunaan kata baku. Kita lanjutkan dengan materi mengidentifikasi rangkaian listrik paralel. Apa itu rangkaian listrik paralel? Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik di mana alat-alat listriknya tersusun bercabang. Pada rangkaian paralel, jika aliran listrik ke salah satu alat listrik diputus, alat listrik yang lain belum tentu ikut padam. Adapun contoh rangkaian listrik paralel adalah instalasi listrik di rumah atau gedung perkantoran. Perhatikan gambar rangkaian paralel di samping. Pada rangkaian tersebut, lampu L1 dan L2 dipasang secara paralel membentuk cabang. Kemudian jika lampu L1 padam, lampu L2 akan tetap menyala karena aliran listrik dari baterai dapat melewati cabang kabel yang lain. Selanjutnya yaitu materi tentang perubahan sosial budaya dalam bidang iptek dan pendidikan. Dahulu masyarakat memperoleh ilmu pengetahuan hanya dari sekolah dan buku. Teknologi pada saat itu masih terbatas. Seiring dengan kemajuan iptek, masyarakat memperoleh informasi lebih lengkap. Informasi tentang kemajuan pembangunan di Indonesia, pembangunan jalan, waduk, sekolah, dan juga rumah sakit. Kita lanjutkan materi tentang kewajiban anak di rumah, sekolah, dan masyarakat. Penggunaan hak harus diseimbangkan dengan pelaksanaan kewajiban. Misalnya, kita berhak menggunakan lampu, namun kita juga berkewajiban dalam menghemat penggunaan listrik. Jadi, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kita lanjutkan dengan materi menyajikan informasi penting teks eksplanasi dalam bentuk diagram. Informasi penting dalam teks eksplanasi dapat disajikan dalam bentuk diagram. Informasi yang disajikan dapat diambil dari kalimat utama setiap paragraf. Cara menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi dapat menggunakan kata tanya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kita lanjutkan materi dengan membuat rangkaian listrik paralel. Jika salah satu lampu pada rangkaian listrik paralel padam, lampu lainnya tidak ikut padam. Perhatikan bagian rangkaian paralel sederhana pada gambar di samping.
Jika L1 adalah lampu merah, L2 adalah lampu kuning, dan L3 adalah lampu hijau, setiap lampu dapat menyala sendiri-sendiri karena berada di percabangan yang berbeda. Selanjutnya, materi tentang dampak tidak melaksanakan kewajiban terhadap hak orang lain. Kamu telah mengetahui tanggung jawabmu dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Kewajiban-kewajiban tersebut harus dilaksanakan dengan baik agar tidak ada hak orang lain yang dirugikan. Materi berikutnya yaitu tentang mengidentifikasi kalimat efektif dalam teks eksplanasi. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah tata bahasa, baik itu ejaan maupun tanda bacanya. Adapun ciri-ciri kalimat efektif adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan kata-kata baku. Yang kedua, terdiri atas struktur kalimat yang berurutan dan bermakna logis. Kalimat efektif juga tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. Contoh kalimat efektif yaitu: Adik memberikan banyak uang kepada pengemis itu. Kalimat tersebut tidak efektif karena terdapat kata yang berulang. Kata uang seharusnya ditulis satu kali sehingga kalimat akan menjadi efektif. Adik memberikan banyak uang kepada pengemis itu. Selanjutnya tentang pengaruh komputer dalam bidang pendidikan. Komputer adalah alat elektronik yang dapat menghitung atau mengolah data serta memutar film dan juga musik. Selain itu, komputer juga dapat menjadi alat komunikasi melalui surat elektronik dan media sosial. Komputer juga membawa perubahan dalam bidang pendidikan. Keberadaan komputer dan internet telah memudahkan dan menunjang pembelajaran di sekolah. Kemajuan teknologi dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan. Selanjutnya yaitu menggunakan kosakata baku untuk menulis kalimat efektif. Di mana sudah dijelaskan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan tata bahasa, baik dari segi ejaan dan juga tanda bacanya. Kalimat efektif tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. Kalimat efektif ditulis menggunakan kata-kata baku. Yang terakhir yaitu materi tentang menjelaskan manfaat melaksanakan dan akibat tidak melaksanakan kewajiban secara bertanggung jawab. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jika kewajiban tidak dilaksanakan secara bertanggung jawab, dapat berdampak pada pemenuhan hak orang lain. Baik anak cerdas, demikian tadi pembahasan ringkasan materi tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 2, penemuan dan manfaatnya. Sampai jumpa di pembahasan materi pembelajaran selanjutnya. Subscribe, like, dan share channel Cerdas Belajar. Cerdas belajar, belajar jadi semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.